Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Aang Yudo Prastowo MPD dan Ibu Nur Izati SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah profesi pendidikan. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Stefani Luna dengan NIM 20030-20022, kemudian saya sendiri selaku moderator Laidi Aprilia Sesa dengan NIM 20030-20024, selanjutnya ada Anissa Gispa dengan NIM 20030-20025. Selanjutnya di sini kami akan membahas studi kasus mengenai pembahasan yang pertama yaitu kasus 1 yang berjudul sudah tak sanggup lagi kuliah. Kemudian kami melakukan pengumpulan data. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua mengenai berita yang berkaitan dengan kasus 1. Selanjutnya yang ketiga mengenai analisis data. Kemudian yang keempat perbaikan atau refinement. Pembahasan pertama mengenai identifikasi masalah. Kelompok kami mengambil kasus pertama untuk dianalisa dan dikaji, yaitu kasus yang berjudul sudah tak sanggup lagi kuliah. Kemudian sudah kami paparkan linknya sebagai berikut. Pengumpulan data. Di Kalteng, dari total jumlah guru sebanyak 50.387 orang, sebanyak 11.068 atau lebih dari 25% berpendidikan SMA. Tidak hanya di Kalteng, di Kalsel, angka guru yang masih berijazah SMA atau diploma terbilang banyak, khususnya di luar wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru. Di Kabupaten Balanga, dari 1.704 guru, sebanyak 490 masih belum bergelar sarjana. Umumnya mereka adalah guru sekolah dasar. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Stefani Luna. Kepada Stefani, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai analisis data dari kasus 1 tersebut. Nah, adapun tahap analisis data itu adalah tahap di mana kami melakukan tahapan pengumpulan data dan pengorganisasian data. Berdasarkan berita pada kasus 1 tersebut, penyebab terjadinya masalah adalah mereka pada umumnya lebih memilih untuk pensiun daripada harus melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar sarjana. Penyebab mereka memilih hal tersebut dikarenakan hal yang manusiawi saja, yaitu karena mereka tak sanggup lagi untuk belajar ataupun kuliah. Sedangkan berdasarkan diagnosa yang telah kelompok kami observasi, terdapat beberapa faktor penyebab dari adanya masalah pada kasus 1 tersebut. Nah, faktor yang pertama yaitu usia guru yang sudah memasuki usia pensiun, di mana terbukti dengan mereka pada umumnya lebih memilih pensiun daripada harus melanjutkan pendidikan meraih gelar sarjana atau S1. Yang kedua, faktornya yaitu merupakan profesi namun tidak profesional, di mana sebagai guru profesional, setiap guru itu diwajibkan untuk memperoleh sertifikat pendidik. Nah, sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis ataupun jenjang pendidikan tertentu, di mana sertifikat itu adalah bukti profesionalisme guru yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ditambahkan pula bagaimana guru itu dapat mendidik atau melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik jika mereka belum memenuhi kompetensi minimal sebagai seorang guru yang profesional. Faktor yang ketiga yaitu tidak memenuhi kualifikasi. Dapat kita lihat terbukti dengan kualifikasi tidak terpenuhinya S1 dan D4, yaitu guru yang berumur 58 tahun yang tidak menyelesaikan S1
dalam kurun waktu 10 tahun, maka akan diberhentikan. Selanjutnya, faktor yang keempat, terdapat kompetensi keahlian guru yang tidak sesuai dengan jenjang dan juga bidang. Di mana terbukti bahwa banyak guru yang masih lulusan SPG, SMA, D2. Karena hal tersebutlah banyak guru yang belum memenuhi kompetensi yang diharapkan dan tidak sesuai dengan bidangnya atau jenjangnya. Next. Nah, berikut kajian berita yang terkait dengan kasus satu tersebut, yaitu akan kita bahas. Next. Nah, adapun berita yang terkait, yang kami mengambil beberapa berita. Yang pertama itu, gawat 58.000 guru terancam tak boleh mengajar. Nah, di sini guru tidak mengecap gelar sarjana, maka akan terancam. Jadi harus mengantongi ijazah S1 atau D4. Kalau tidak, maka tidak boleh mengajar dan dapat dikenakan sanksi, dan posisinya bisa diturunkan menjadi pegawai administrasi. Selanjutnya yang berita kedua, Kemendikbud akui ribuan guru tak S1 diberhentikan by system. Nah, di sini laporan kasus ribuan guru terjadi di Simalungun, di Sumatera Utara, di mana diberhentikan. Karena pada faktanya, ada banyak ribuan guru yang secara nyata tidak memenuhi syarat kualifikasi strata sarjana atau S1. Next. Nah, adapun berita selanjutnya, di sini kami mengambil dari berita Kompas. Yang pertama yaitu banyak guru tak pantas jadi guru. Nah, kenapa banyak guru tak pantas jadi guru? Yaitu karena di sini sekitar 2,8 juta guru itu dikatakan tidak layak menjadi guru profesional. Ketidaklayakan tersebut dikarenakan tingkat pendidikan guru yang tidak memenuhi syarat serta belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi kebanyakan guru yang tidak layak guru itu pada TK itu sekitar 88%, kemudian pada tingkat sekolah dasar atau SD 77,85%, dan yang tidak layak mengajar pada SMP 28,33%, pada tingkat SMA 15,25%, dan pada tingkat SMK 23,4%. Dan di sini sebagian besar karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan, di mana minimum D4 atau strata 1 yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Nah, untuk berita selanjutnya dari Kompas juga, di mana dikatakan guru berstatus PNS ternyata belum sarjana. Jadi, untuk mengejar target sertifikasi bagi seluruh guru pada tahun 2015 tersebut, pemerintah Kabupaten Bantul di Yogyakarta mendorong para guru untuk melengkapi persyaratan sertifikasi, di mana sertifikasi membuat kesejahteraan guru menjadi meningkat karena mereka akan mendapatkan tunjangan 1 kali gaji pokok. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Stefani Luna. Selanjutnya, penjelasan ini akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Gispa. Kepada Anissa Gispa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi saya akan membahas kemungkinan yang terjadi jika kasus tersebut berlanjut. Yaitu, jika kasus tersebut terus berlanjut tanpa adanya upaya pemerintah dalam mewujudkan standar profesi guru, maka akan semakin banyak tenaga pendidik yang tidak profesional, sehingga tugasnya menjadi pendidik dan melaksanakan proses belajar mengajar tidak berjalan dengan baik. Next. Solusinya atau refinementnya yaitu solusi dari kelompok kami telah membahas ini, yaitu yang pertama, bila dikaji secara seksama, permasalahan tersebut terletak pada pentingnya untuk mengembalikan guru pada tempatnya atau kedudukannya sebagai pendidik profesional yang seutuhnya sebagaimana telah
diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Yang kedua, selanjutnya bisa juga dilakukan seleksi guru sertifikasi melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru PLPG. Terakhir yaitu solusi dari pemerintah. Solusi dari pemerintah berdasarkan kasus dalam berita yaitu solusi dari Kemendikbud, dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK melalui capaian tujuan program prioritas kebijakan pada kurun waktu 2015 sampai 2019. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Gispa. Nah, itu dia tadi penjelasan studi kasus mengenai sudah tak sanggup lagi kuliah. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesalahan hanyalah milik kami dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.